Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita masih tentang keutamaan bersedikit-sedikit dalam dunia. Hadis ke-486, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, amin. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun sahih. Orang-orang fakir masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun. Yaitu 500 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan dia berkata hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Maksudnya orang miskin yang bersabar lebih dahulu masuk surga dari orang kaya yang bersyukur. Ini orang kaya juga masuk surga. Yang miskin juga masuk surga, hanya saja orang miskin lebih dahulu 500 tahun. Hal ini kenapa? Kata para ulama, karena hisabnya orang kaya terlalu lama ya, terlalu lama. Karena semua yang ditanyakan kepada orang miskin akan ditanyakan juga kepada orang kaya. Semua yang ditanyakan kepada orang miskin tentang umur, tentang amal ya, akan ditanyakan juga kepada orang kaya. Cuma orang kaya ada tanyaan tambahan. Pertanyaan tambahan yaitu tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia mendapatkan hartanya dan kemana dia habiskan. Sebagian dalam hadis, lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Bahwasanya dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser menuju surga atau menuju neraka sampai ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, masa mudanya kemana dia habiskan. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabu wa fima anfaqah, dari mana dia dapatkan hartanya dan kemana dia belanjakan. Yang terakhir an ilmihi ma amila minhu, tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan. Maka orang kaya terkhususkan dengan pertanyaan yang mengerikan, yaitu tentang hartanya. Dengan 2 pertanyaan terkait harta, min aina iktasabu, dari mana dia dapat, dan yang kedua kemana dia belanjakan. Pertanyaan pertama saja sudah membinasakan banyak orang. Akan ditanya dari mana didapatkan hartanya, dengan cara apa didapatkan hartanya ya. Betapa banyak orang mencari harta dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang syubhat, dengan muamalah-muamalah yang tidak wajar ya. Sederhananya misalnya seorang taruh uang di saham perusahaannya aneh-aneh. Ada usaha ini, ada usaha riba, ada usaha khamar, ada usaha, ditaruh saham di situ. Ditanya nggak kira-kira? Ditanya. Dia dapat pembagian dividen setiap tahun, atau setiap berkala dapat pembagian dividen, sementara uang yang dia taruh sahamkan ke perusahaan-perusahaan tidak halal. Ya. Banyak usaha-usaha mereka yang tidak halal. Ini semua akan ditanyakan. Karena dia meletakkan saham, membeli saham, dan dia menikmati hasilnya. Kalaupun ternyata dia lolos atau lulus dari pertanyaan pertama, semua hasil uangnya dari cara yang halal, maka dia masuk pada pertanyaan kedua yang juga tidak kalah berat. Wa fima anfaqah, kemana dia belanjakan. Apakah untuk perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah, ataukah yang buat dia semakin angkuh, semakin sombong ya. Oleh karenanya hati-hati harta. Kalau tidak membuat seorang dekat kepada Allah, maka itu adalah istidraj. Saya ulangi, harta kalau tidak membuat seorang semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah istidraj, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ketika diberi harta yang banyak, pastikan hartanya itu membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan sedekah, ataukah dengan menyambung silaturahmi, atau untuk haji dan umrah, untuk bangun masjid, untuk dakwah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-aktsaruna humul aqalluna yaumal qiyamah. Orang-orang yang punya harta banyak, mereka yang paling sedikit ya derajatnya pada hari kiamat kala. Illa man qala hakadha au hakadha, kecuali orang yang bersedekah ke sana, bersedekah ke sini, bersedekah ke situ, baru dia juga banyak pahalanya. Maka seorang diberi harta, dia pastikan harta yang dia dapatkan itu dengan cara yang halal, yang pertama. Yang kedua, dia pastikan dia belanjakan pada belanjaan yang
tepat ya. Karena ditanya bukan berarti saya punya uang terserah saya. Oh enggak. Kau enggak boleh juga terserah. Karena harta semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan semua yang memegang titipan dia tidak boleh mengelola titipan tersebut kecuali menurut aturan sang pemilik sejati, menurut aturan sang pemilik yang sesungguhnya. Kalau ada orang nitip motor sama kita, kita nggak boleh pakai seenaknya. Kalau pemilik motor berkata, kau boleh pakai cuma sampai seputar Jakarta, jangan kita bawa keluar kota. Karena pemilik motor sungguhnya melarang. Nah, harta juga titipan dari Allah. Dan Allah punya aturan dalam membelanjakan harta tersebut. Ya. Maka tidak boleh kita keluar dari aturan tersebut. Jika kita keluar dari aturan tersebut, maka berbahaya. Maka inilah kata para ulama yang menjadikan para agniya tertunda masuk surganya, karena hisabnya panjang. Dalam sebagian riwayat disebutkan arba'ina kharifan. Sungguhnya orang-orang miskin masuk ke surga lebih dahulu daripada orang kaya 40 tahun. Jadi ada riwayat 500 tahun, ada riwayat 40 tahun. Kata para ulama ini tergantung perbedaan. Ada yang kalau 500 tahun itu antara yang sangat kaya dengan yang sangat miskin, sehingga intervalnya sampai 500 tahun. Kalau yang 40 tahun mungkin nggak terlalu kaya, nggak terlalu miskin. Jadi jaraknya juga 40 tahun. Ini hisapnya bedanya 40 tahun. Bayangkan kalau ternyata 500 tahun, taruhlah kita seorang kaya, kita kaya banyak guna ini, terus kita cuma dikasih umur 60, 70 tahun, 80 tahun, kemudian meninggal dunia. 50 tahun, 80 tahun yang kita senang-senang, taruhlah kita senang-senangnya 50 tahun. Ternyata membuat kita menantikan 500 tahun, ya enggak? Jadi maka seorang punya harta itu ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan juga dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Diuji dengan kebaikan maksudnya dengan kesehatan, dengan kekayaan, dengan jabatan. Ini semua kebaikan tapi merupakan ujian. Wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya anak kalian dan harta kalian adalah fitnah, ujian bagi kalian. Maka ini hadis yang menjelaskan tentang bahwasanya orang yang punya harta banyak akan dihisab lebih lama. Bukan berarti yang di luar masuk surga kedudukannya lebih tinggi. Ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan banyak ulama. Ya. Bisa jadi seorang kaya meskipun dia masuk belakangan, tapi setelah dihisab ternyata hartanya digunakan untuk banyak kebaikan, maka ketika masuk derajatnya lebih tinggi daripada yang masuk surga di luar. Paham? Jadi bisa jadi orang kaya memang dia hisabnya lebih panjang. Orang miskin sudah masuk di luar, sudah gandeng bidadari, dia masih nongkrong kan. Nongkrongnya bukan setahun 2 tahun, 500 tahun. Ya, tapi setelah dihisab nanti ternyata dia lebih tinggi derajatnya daripada si miskin. Kenapa? Karena uangnya dia gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang, jalan satu-satunya agar dia bisa nyelonong sama si miskin, si kaya ini bisa nyelonong sama miskin, atau dia mendahului si miskin, dia harus masuk surga tanpa hisab. Jalan satu-satunya. Dan untuk bisa masuk surga tanpa hisab tidak mudah. Ya. Dia harus paling ke depan, wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Yang cepat dan cepat itulah mereka yang dekatkan kepada Allah. Kata para ulama, al-muqarrabun as-sabiqun, mereka itulah masuk surga tanpa hisab. Kalau masjid paling duluan, kalau sedekah paling duluan, baca Quran paling duluan, membantu orang paling cepat, nah itu baru masuk surga tanpa hisab. Meskipun duitnya triliunan, dia nyelonong sama orang miskin. Masya Allah. Teman-teman kayaknya lain dada. Tapi itu susah. Masing-masing ada resikonya. Jadi ini ya sebenarnya mengatakan kenapa orang miskin di luar masuk surga? Karena mereka lah yang di dunia tidak pernah merasakan apa-apa. Dalam hadis ya, ketika Rasulullah SAW memuji tentang fuqara'ul muhajirin, ya. Kata Rasulullah SAW, wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrihi la yastati'u laha qada'an. Salah seorang dari mereka dari kaum fuqara muhajirin, dia meninggal dan keinginannya tidak terpenuhi. Dia pingin ini tidak terpenuhi, pingin itu tidak terpenuhi. Kalau orang kaya semuanya terpenuhi, iya enggak? Sudah, ente belakangan aja. Ente di dunia terpenuhi semua, Pak.
Keinginan, mau jalan ke sana gampang, mau jalan ke sini gampang, beli rumah itu gampang, beli mobil ini gampang, mau makan apa tinggal klik. Semua yang dia inginkan terpenuhi. Sementara orang-orang fakir dia kepingin nggak bisa, pengen itu nggak bisa. Mereka ini lebih utama untuk apa? Merasakan kenikmatan dahulu. Meskipun setelah nanti masuk sama-sama surga, bisa jadi si kaya lebih apa? Lebih tinggi. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Ibni Abbasin wa Imran ibn al-Husain radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittala'tu fil jannah, aku nengok di surga. Ya, ini ada yang mengatakan dalam mimpi, ada yang mengatakan ketika Isra Mi'raj Allah menampakkan gaib masa depan. Rasulullah melihat ada penghuni surga, ada yang disiksa, ada yang masuk surga. Ittala'tu fil jannah, aku menengok ke surga. Fara'aitu aktsaru ahliha al-fuqara, aku mendapati kebanyakan penghuninya orang-orang miskin. Wattala'tu fin nar, dan aku tengok ke neraka. Fara'aitu aktsaru ahliha an-nisa, dan aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim min riwayat Ibnu Abbas. Dari riwayat Ibnu Abbas, wa rawahul Bukhari aidan min riwayat Imran bin Husain. Bukhari juga meriwayatkan dari periwayatan Imran bin Husain. Taib, Rasulullah SAW diperlihatkan surga. Ternyata kebanyakan penghuninya al-fuqara. Kata para ulama, kenapa? Karena orang kaya, orang miskin ketika diuji, tentu tidak semua lulus, tapi banyak yang lulus. Banyak yang lulus. Banyak yang bisa bersabar. Tidak kita pungkiri ada orang kaya yang mencuri, orang kaya yang pembunuh, yang ingin mencari harta dengan cara yang biadab dan kejam, ada. Ya. Ada orang kaya suka berbohong, ada juga ya. Tapi kebanyakan orang kaya, orang miskin, ada orang miskin berbohong, ada orang miskin membunuh. Tapi kebanyakan orang miskin kalau diuji dengan kemiskinan, mereka bisa sabar dengan pakaian yang biasa, dengan rumah yang sederhana, ya. Mereka tetap masih bisa ibadah, masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang kaya diuji dengan kekayaan tidak lulus. Ya, Allah berfirman, "Kalla innal insana layatagha." Sungguh manusia itu sekali-sekali tidak, manusia itu sungguh layatagha, benar-benar melampaui batas. Kapan dia melampaui batas? Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan. Manusia itu seperti itu. Dia merasa sudah punya harta banyak, dia merasa punya anak buah banyak, dia merasa jabatannya tinggi, dia merasa, maka mulailah dia melampaui batas. Makanya orang kalau punya harta, dia tidak bisa menahan hartanya, pingin beli ini, pingin coba ini, pingin minum ini, pingin makan ini, pingin. Jadi banyak hal yang dia tidak bisa tahan dengan hartanya. Dia hambur-hamburkan hartanya, berfoya-foya, hartanya banyak. Hartanya banyak. Habis-habiskan waktunya untuk, sehingga banyak orang kaya ketika diuji dengan kekayaan tidak lulus. Itulah sebabnya kebanyakan penghuni surga adalah al-fuqara, orang-orang miskin. Makanya saya sering tanya, kalau disuruh pilih, antum pilih mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Hah? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Apa? Coba yang keras. Saya sudah bilang, orang kaya banyak tidak lulus diuji. Kalau orang miskin banyak yang diuji lulus. Makanya penghuni surga kebanyakannya orang miskin. Pertanyaan berikutnya, mana yang antum pilih kalau disuruh pilih? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Kaya bersyukur. Tapi yang milih bukan antum. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Antum takut bilang miskin bersabar, dikabulkan di masjidnya. Jadi subhanallah ya. Manusia, siapa yang tidak suka harta? Kata Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Sungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dengan mencintai harta dengan kecintaan yang sangat mendalam. Lebih cinta daripada istrinya, lebih cinta daripada anaknya, lebih cinta daripada kedua orang tuanya, daripada kakak adiknya. Semuanya tercampakkan demi meraih apa? Harta. Taib, ini bukan berarti orang miskin lebih mulia daripada orang kaya. Saya katakan tidak ya. Bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Apakah dia bertakwa dengan kekayaannya ataukah dia bertakwa dengan kemiskinannya, dengan kesabarannya? Apakah dia bertakwa dengan syukurnya ketika dia kaya
ataukah dia bertakwa dengan sabarnya ketika dia miskin. Oleh karenanya para anbiya, para nabi, para salihun, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Nabi Daud kaya, Nabi Sulaiman juga kaya ya. Sebagian nabi-nabi pada kurus, pada miskin, tidak memiliki apa-apa. Nabi Isa, Nabi Zakaria. Oleh karenanya seorang diberi ujian oleh Allah berupa harta, maka dia bersyukur. Diberi kesusahan, maka dia bersabar. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, al-ghina wal faqr matiyatani la ubali bi ayyihima arkabu. Kekayaan dan kemiskinan adalah tunggangan yang harus aku tunggangi. Aku tidak peduli menunggang yang mana. Mau tunggang yang kaya aku siap, menunggangi harta aku siap, menunggangi kemiskinan juga aku siap. Kalau diberi harta bersyukur, kalau diberi kesusahan bersabar. Baik, berikutnya wa tala'tu finnar faraitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat di neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Kenapa? Ya, ada beberapa sebab ya. Beberapa sebab. Di antara sederhana kita bilang memang wanita lebih banyak daripada apa? Laki-laki. Memang wanita lebih banyak daripada laki-laki. Seandainya kalau persentase laki-laki 50% masuk neraka, wanita juga 50% masuk neraka, tetap saja banyak apa? Maksudnya laki-laki 100%, wanita 100%. Diambil dari 100% laki-laki 50% masukin neraka. 100% wanita diambil 50% masuk neraka, banyakkan mana? Banyak wanita, karena wanita lebih banyak. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah agar wanita waspada. Karena mereka mudah diterjerumus dalam kemaksiatan yang buat mereka mudah masuk neraka. Di antaranya ketika Rasulullah SAW berkhutbah, khutbatul Aid. Rasulullah berkhutbah dengan khutbah umum. Setelah itu Rasulullah SAW mengkhususkan khutbah kepada para ibu-ibu. Majulah Nabi SAW menuju para ibu-ibu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita sekalian, bersedekahlah. Fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Sungguhnya kebanyakan kalian adalah jadi bahan bakar di neraka jahanam. Kata seorang wanita berkata, 5 ya Rasulullah, kok bisa kebanyakan kami menjadi bahan bakar api neraka jahanam? Maka Nabi SAW menjelaskan, li'anna kunna takfurnal ashir, karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tukthirnal la'nah, karena kalian suka mengumpat dan melaknat. Dalam riwayat yang lain, wa tukthirnas syakah, kalian suka mengeluh. Kalian suka mengeluh. Dalam sebagian riwayat, wa tusawwifnal khair, kalian suka menunda-nunda kebaikan. Ada 4 perkara disebutkan kalau kita kumpulkan riwayat. Yang pertama, kalian suka tidak bersyukur dengan kufranul ashir, yaitu tidak bersyukur terhadap suami. Yang kedua, suka melaknat, mengumpat. Yang ketiga, suka mengeluh. Yang keempat, suka menunda kebaikan. Ini banyak dilakukan oleh wanita. Kufur kepada suami luar biasa. Ini dosa besar tapi dilakukan banyak wanita. Seandainya dilakukan oleh wanita awam mungkin kita wajar. Ini kadang yang sudah ngaji juga masih begitu ya. Membangkang sama suami, ngangkat suara terhadap suami, membentak-bentak suami. Itu bersyukur sama suami atau tidak? Tidaklah. Kalau antum punya pegawai, bos, bagaimana bos? Itu, bersyukur enggak itu pegawainya? Enggak lah, yang gaji saya, kamu bentak-bentak saya. Itu pegawai yang bersyukur enggak? Enggak bersyukur. Kita punya pembantu, asisten rumah tangga, kita gaji. Kita bilang, Bi, gorengkan telur. Bapak goreng sendirilah. Ini pembantu yang tahu berterima kasih enggak? Hah? Tidaklah. Sama wanita, suaminya sudah kasih dia makan, kasih minum, kasih kebutuhannya, kasih HP, kasih dia macam-macam. Terus dia membantah-bantah kepada suaminya. Ini dosa besar. Di antara dalil akan dosa besar, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu." Sungguhnya Allah tidak akan memandang kepada seorang wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya sementara dia butuh kepada suaminya. Setiap saat dia butuh kepada suaminya. Makanya banyak wanita setelah suaminya meninggal baru nangis-nangis. Ustaz, dulu suami saya banyak salah Ustaz. Terus mau kawin lagi gitu lagi. Jadi tidak bersyukur, ini banyak wanita seperti itu, banyak. Tidak berterima kasih kepada suami. Di antara ciri tidak berterima kasih pada suami, angkat suara, bentak-bentak suami. Maka seorang wanita merenungkan dirinya. Jangan sampai dia terjerumus dalam neraka gara-gara melakukan
dosa, tidak bersyukur kepada suami. Latih diri kita kalau suami melakukan kebaikan, bilang syukran zauji, jazakallahu khairan, athabakallah, adhakallahu sinnak, adkhalakallahu jannah. Banyak doa-doa kita doakan kepada suami. Suami semangat, istrinya doain. Makasih suamiku, masya Allah. Semangat enggak? Semangat, kasih lagi. Kalau cuma gini, enggak dikasih lagi. Kita kalau punya pekerja kita masya Allah, kita kasih apresiasi. Dia semangat enggak? Semangat. Laki-laki juga begitu, butuh apresiasi dari apa? Apresiasi dari istrinya. Abi kok belinya kayak gini sih? Aduh repot. Itu punya teman lebih bagus. Repot udah kayak gitu. Karena punya temanmu lebih bagus, karena temanmu lebih bagus daripada kamu. Jadi para ibu-ibu yang kebetulan ditakdirkan menghadiri pengajian malam ini, ya, belajar jadi wanita bersyukur. Karena wanita bersyukur itu pahalanya besar. Masuk surga mudah, bersyukur sama suami. Ya. Ibu-ibu sudah dikasih makan sama suami, sudah gemuk. Alhamdulillah. Masih banyak wanita-wanita yang kurus kerempeng di jauh sana ya, sampai busung lapar ya. Ibu-ibu alhamdulillah gemuk, berusaha diet, itu berarti sudah sukses. Sudah sukses, suami sudah memenuhi kebutuhan ibu-ibu. Tentu suami punya banyak kekurangan, tapi wanita yang pandai bersyukur tidak memandang kekurangan saja. Makanya Rasulullah SAW bercerita di antara sifat wanita, ya, idza ahsanta ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat. Jika salah seorang dari kalian berbuat baik kepada istrinya setahun penuh, kemudian dia melihat engkau melakukan satu kesalahan saja, dia berkata, ma ra'aitu minka khairan qat. Aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali darimu. Wah, ini ngeri nih. Kamu tidak pernah sayang sama saya. Waduh, ngeri. Terus anak 9 dari mana kalau enggak sayang? Ya. Kamu selalu mendahulukan orang tuamu. Lah gimana orang tua bagaimana mendahulukan? Orang tua dibelikan becak, kamu dibelikan mobil. Gimana mendahulukan orang tua daripada kamu? Jadi wanita kadang lupa, dia menggunakan kata-kata penafian yang inilah ciri-ciri penghuni neraka jahanam. Kamu tidak pernah cinta sama saya. Kamu tidak pernah ini sama saya. Kamu tidak pernah percaya sama saya. Kamu selalu suudzon sama saya. Wah, ini ngeri kayak gini. Jadi gara-gara satu kesalahan hilang semuanya. Ini ciri-ciri sebagian wanita. Tentu tidak semua wanita ya. InsyaAllah wanita-wanita di Masjid Baitur Rahman tidak demikian ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak bilang amin. Amin ya rabbal alamin. Ragu-ragu amin. Di antara sebab banyak wanita masuk neraka, sebagian ulama mengatakan dia selalu ikut mode, pingin tahu, keponya berlebihan. Keponya berlebihan, pingin lihat ini, lihat berita ini, lihat HP baru, sendal baru, sepatu baru, apalagi baru, dompet baru, tas baru, model baru, baju baru, fashion baru. Semua ya dilihat, pengen lihat itu semua. Habis waktunya untuk melihat yang tidak bermanfaat. Berita-berita tentang artis diikuti ya. Dan hobi nonton film ini, film film Korea, film macam-macam. Jadi dia kebanyakan kepo sehingga kalau orang banyak kepo, fudul kalau istilah bahasa Arab, fuduli yaitu kepo pingin tahu. Akhirnya banyak maksiat. Karena dia waktu terbuang-buang dan akhirnya dia mungkin ikut komentar, akhirnya melihat yang haram, akhirnya banyak hal. Ini wanita banyak atau ikut-ikutan tasyabuh, akhirnya dia fuduli. Wanita banyak seperti itu. Di antara hal yang menyebabkan banyak wanita masuk neraka karena banyak di antara mereka buka aurat. Kita bandingkan wanita menutup aurat dengan terbuka aurat, banyakkan mana? Buka aurat. Dan Rasulullah mengatakan sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 penghuni neraka jahanam yang sekarang saya belum lihat, di zaman ini belum ada. Di antaranya nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Kata Nabi SAW, di antaranya adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Pakaian telanjang maksudnya pakaiannya kekecilan ya. Maksudnya sehingga kekecilan enggak cukup nutup aurat semuanya, kecilan. Atau pakaiannya nutup aurat tetapi ternyata membentuk tubuh, nampak gunung-gunungnya, stalaktit, stalagmit ya, kelihatan semua. Kemudian juga di antaranya
nutup aurat tapi ternyata tembus pandang. Ini diantara ciri-ciri berpakaian tapi telanjang. Sampai ada model jilbab yang ketat banget. Ini termasuk jilbab tutup aurat tapi ternyata lekukan-lekukan tubuhnya kelihatan. Jadi model. Maka para wanita yang fashion waspada, jangan bikin baju-baju nutup aurat tapi ternyata malah seperti yang disebutkan kasiyatun ariyat. Ma'ilatun mumilat. Ma'ilat yaitu berlenggak-lenggok jalannya, mumilat menarik perhatian. Menarik perhatian dengan caranya, di antaranya dengan sanggulnya, dengan warna bajunya, dengan mungkin sendalnya yang tinggi, macam-macam dia menarik perhatian dengan goyang-goyang badannya ketika berjalan dan menarik perhatian bagi laki. Ini ciri-ciri wanita penghuni neraka jahanam. Seperti ini banyak. Seperti ini banyak. Maka ini wajar jika Nabi mengatakan aku mendapati banyak penghuni neraka jahanam adalah wanita, selain memang wanita jumlahnya apa? Banyak. Maka peringatan bagi para ibu-ibu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Qumtu ala babil jannah." Aku berdiri di pintu surga. Fakana ammatu man dakhalahal masakin. Kebanyakan yang masuk di dalamnya adalah orang-orang miskin. Wa ashabul jaddi mahbusun. Adapun orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki harta, memiliki jabatan, tertahan. Ghairu anna ashabin nari qad umira bihim ilan nar. Kecuali penghuni neraka, miskin atau kaya, sudah masuk neraka, digiring ke neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah menjelaskan orang di akhirat dua model. Penghuni neraka masuk neraka, miskin kaya semua masuk neraka. Penghuni surga dibagi dua, miskin dan apa? Kaya. Yang miskin masuk dulu, yang kaya tertahan. Ahlul jaddi atau ashabul jaddi mahbusun. Ashabul jaddi pemilik al-jad. Al-jad itu apa? Al-jad itu bisa artinya harta, bisa artinya kedudukan, bisa artinya jabatan. Benar. Sebagaimana orang kaya tertahan, ya, meskipun dia kaya yang bersyukur, maka demikian juga pemilik kedudukan dia juga ditahan karena hisabnya juga panjang. Hisab harta panjang, hisab kedudukan panjang enggak? Panjang. Hisab jabatan panjang enggak? Panjang sekali. Panjang sekali. Antum aja ngurusin di rumah, ngurus anak istri, hisabnya panjang enggak? Panjang. Ngurus istri, hisabnya sendiri. Ngurus anak pertama, hisabnya sendiri. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, hisabnya sendiri. Ini hisabnya masing-masing. Belum istri kedua, hisabnya sendiri. Istri ketiga, hisabnya sendiri. Makanya kalau istri satu, sedikit hisabnya. Alhamdulillah. Anak banyak, hisabnya banyak. Ada hisabnya, jadi maksudnya tertahan. Meskipun nanti bisa jadi membuat dia tinggi derajatnya. Tapi ini kita baru menguasai keluarga kecil, anggotanya paling 10 atau 8 atau berapa. Gimana kita jadi pejabat, anak buah kita ribuan, jutaan, ratusan juta. Oh, hisabnya panjang. Hisabnya panjang. Itu pun kalau dia bertakwa, itu pun hisabnya panjang. Gimana kalau nggak bertakwa? Waduh, repot. Kalau nggak bertakwa lebih parah lagi. Saya sering bilang kalau ada seorang pencuri, dia mencuri dari rumah si A, yang dihisab antara dia dengan si A aja. Karena yang dia zalimi cuma si A. Tapi kalau pejabat yang zalim, yang nuntut dia jutaan manusia. Jadi dia menantikan sidang melawan jutaan manusia. Kalau di dunia dia punya pembela, punya pengacara terkenal, ya. Di akhirat nggak ada. Yang ada cuma penuntut umum. Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bisa bela. Dia mau bela diri, ternyata justru kakinya berbicara, tangannya berbicara, kulitnya berbicara, menuntut dia. Semua jadi jaksa penuntut umum. Oleh karenanya jadi kita tahu bahwasanya kalaupun kita harus punya harta banyak atau Allah berikan anugerah banyak, kita syukuri, jadikan harta itu semakin buat kita dekat kepada Allah. Kalau harta semakin buat kita jauh dari Allah, ketahuilah istidraj. Istidraj. Ente punya mobil Avanza, saya sebut merek aja apa. Ente bertakwa kepada Allah, begitu rubah jadi Zenik,
Semakin jauh dari Allah, ini istidraj. Mending mobil itu ente kasih hadiah sama Ustaz. Ente kembali pakai Avanza. Pokoknya harta pertama buat ente semakin jauh, itu istidraj. Itu istidraj. Ente punya rumah, waktu kecil ente bertawa kepada Allah, sholat malam. Begitu rumah besar, malah enggak pernah sholat malam. Istidraj. Itu rumah tidak berkah berarti. Ente punya perusahaan, terus ente buka perusahaan baru cabang. Ente semakin jauh dari Allah, istidraj. Itu perusahaan enggak berkah. Maka segera evaluasi, perbaiki diri. Jangan sampai kamu tidak evaluasi, kamu terbawa terus tanpa kamu sadari, meninggal dalam kondisi jauh dari Allah. Ente sebagai punya jabatan, ketika jabatan masih rendah, bertakwa sama Allah, baik, jujur, semua. Ketika naik jabatan, jadi bajingan. Waduh, ngeri. Ngeri. Ya akhi, senang-senang tidak begitu banyak. Maksudnya, anak mau bilang kalau kita mau bahagia tidak harus kaya-kaya banget. Ya. Semua yang berlebihan itu membuat kita nggak bahagia. Ente punya uang kebanyakan juga pusing. Nggak punya uang juga pusing. Tapi kalau uang kebanyakan juga apa? Pusing. Pasti ada kebahagiaan jadi tumbal. Karena ente terlalu banyak urusan sana sini, akhirnya ente pusing juga. Kebahagiaan kurang. Bahagian kurang. Oleh karenanya, kalau diberi anugerah harta, maka jadikan harta tersebut untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kalau diberi amanah oleh Allah berupa jabatan, jadikan jabatan tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis terakhir apa? Iya. Hadis terakhir pada bab ini, insyaallah bab berikutnya kita lanjutkan setelah sholat Id ya. Idul Fitri atau Idul Adha nanti. Baik, hadis terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatu Labid, yaitu Labid bin Rabi'ah. Sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya atau kalimat atau statement yang paling benar yang diucapkan oleh seorang penyair adalah statement atau bait syair yang diucapkan oleh Labid, maksudnya Labid bin Rabi'ah. Rasulullah puji dia. Di antara syairnya Labid bin Rabi'ah, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah hanyalah akan sirna. Batil maksudnya akan apa? Sirna. Labid bin Rabi'ah, saya akan bacakan. Beliau ini adalah seorang penyair jahiliyah. Dan beliau termasuk dari ashab al-mu'allaqat al-ashara. Jadi dahulu orang-orang jahiliyah, mereka mahir dalam bersyair. Namun di antara mereka ada 7 orang yang top. 7 orang top. Kemudian bertambah lagi 3 orang. 10 orang ini mereka bikin syair yang luar biasa. Orang mengakui ini syair secara balago, secara bahasa top. Saking topnya syair-syair ini, ada yang mengatakan muzahabat. Mereka tulis dengan tinta emas, kemudian ditempel di astar Ka'bah. Di Ka'bah, di kiswah Ka'bah. Atau di Ka'bah. Karena begitu indahnya syair-syair tersebut. Ini maksudnya penyair terbaik sejagat ketika itu. 10 orang, di antaranya ini Labid bin Rabi'ah. Dia salah satu syairnya ada yang ditempel di Ka'bah. Dan di antara syairnya ini, ala kulli syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah akan sirna. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Dan segala nikmat mau tidak mau akan sirna. Ibnu Katsir rahimahullah dalam Bidayah wa Nihayah menyebutkan Labid bin Rabi'ah dulu musyrik. Dia musyrik. Dan dia muammar, umurnya panjang. Makanya dia termasuk salah satu tokoh yang memiliki syair terkenal. Ya. Maka suatu hari dia menyebutkan syair di majelis sebelum dia masuk Islam, masih musyrik. Dan di tengah-tengahnya ada sahabat. Ketika itu ada sahabat namanya Uthman bin Maz'un yang hadir di majelis orang-orang kafir tersebut. Labid berkata, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ketahuilah, kita orang musyrik mengakui adanya Allah. Kata dia, semua selain Allah akan sirna. Kata Uthman bin Maz'un, sodaqta, engkau benar. Kemudian Labid melanjutkan syairnya, wa kullu na'imin la mahalata zailun. Dan seluruh kenikmatan
Mau tidak mau pasti hilang. Semua kenikmatan pasti hilang. Maka Uthman bin Mad'un berkata, kadzabta, kau dusta. Naimul jannati la yazul. Nikmat surga tidak akan hilang. Semua nikmat dunia benar akan hilang, tidak benar. Karena nikmat yang tidak akan hilang adalah nikmat apa? Surga. Ini diucapkan oleh Labid ketika dia masih musyrik. Wallahu alam, sebenarnya mengatakan setelah dia masuk Islam, dia tambah syairnya. Khala jannatal firdausi inna na'imaha muqimun wa innal mauta la syakka nazilu. Dia tambah syairnya, ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah akan apa? Sirna. Wa kullu na'imin la mahalata zailu. Seluruh nikmat tidak mau pasti akan sirna. Kemudian dia tambah setelah masuk Islam, khala jannatal firdausi inna na'imaha, kecuali kenikmatan di surga Firdaus. Kenikmatannya tersebut muqimun wa innal mauta la syakka nazilu. Karena kenikmatan di surga Firdaus akan abadi dan kematian tidak diragukan akan tiba. Ini syair dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya beliau ini diberi umur yang panjang. Ada yang mengatakan beliau wafat umurnya 140 tahun baru meninggal. Ada yang mengatakan beliau meninggal umurnya 157 tahun, ya, karena beliau mendapati masa jahiliyah dan juga mendapati masa Islam. Syair ini memberi peringatan kepada kita, semua selain Allah akan sirna. Dan ini kenapa Nabi mengatakan sebaik-baik perkataan syair perkataan Labid, karena sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan sirna kecuali wajah Allah. Di antara tafsiran illa wajha disebutkan oleh Al-Bukhari, illa ma urida bihi wajhullah, kecuali segala amal yang ikhlas itu yang tidak akan sirna. Semua amalan yang dicari wajah Allah tidak akan sirna. Maka ini menutup bab kita agar kita di antara bentuk zuhud kita kepada dunia ini adalah tidaklah kita beramal apapun kecuali kita niatkan karena Allah. Karena semua yang tidak diniatkan karena Allah akan sirna. Ya. Akan sirna sebagaimana perkataan Labid bin Rabi'ah. Maka apapun yang kita lakukan, kita senyum sama orang, kita menemani seorang, kita ngobrol sama orang, kita telepon orang, telepon tante, telepon adik, ketawa-ketiwi sama kawan, niatkan karena Allah. Kita melakukan kaki ke sana karena Allah, kita ke kemari karena Allah, kita naik mobil karena Allah. Sehingga semua yang kalau kita niatkan karena Allah, maka tidak akan sirna. Tapi yang tidak diniatkan karena Allah, maka semuanya akan sirna. Apalagi harta yang kita kumpulkan semua ini akan sirna. Ketika harta tersebut tidak diniatkan untuk karena Allah, maka akan sirna. Semua harta yang kita infakkan bukan karena Allah, maka akan sirna dan akan memperberat hisab kita pada hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti kalau habis azan ada yang bertanya, saya persilakan. Allahu akbar, Allah